dengan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disingkat dengan PERIMA. Salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sekalian, setelah pada kesempatan hari ini saya minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan dulu slide dulu. Pertanyaan silakan. Baik. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amin. Baik anak sekalian, Pak Guru mengecek kehadiran dulu. Bapak hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah setelah kita membaca ayat suci Al-Quran, anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. terkait dengan tema gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Adapun terkait dengan gaya hidup berkelanjutan ini, sampah organik dan anorganik, kita sudah ke pertemuan keberapa ini? Pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima kita ini akan membahas terkait dengan jenis-jenis Sampah organik dan anorganik. Ya, ini terkait dengan sampah organik dan anorganik. Kata konsep Pak Guru itu anak akan dibagi menjadi 4 kelompok. Alhamdulillah sudah terbagi 4 kelompok semua. Ya, masing-masing dalam kelompok itu berjumlah 4 sampai 6. Kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Jadi kelompok pertama, 2 dan ketiga. Adapun materi presentasinya, kelompok pertama adalah sampah organik. Kelompok pertama ini ya. Ini kelompok pertama 1, 2, 3, 4 ya. Jadi materi dari kelompok pertama sampah organik. Materi dari kelompok kedua Sampah ya anorganik, sama kalau kelompok 3 itu sampah organik dan kelompok sampah anorganik. Kemudian sebentar kita akan melakukan penguatan materi dan refleksi terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Kemudian selanjutnya anakku sekalian, Pak Guru terlebih lagi mengingatkan kepada anakku sekalian terkait dengan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas yang telah kita sepakati di pertemuan yang lalu, ya beberapa pertemuan yang lalu, bahwa keyakinan kelas kita terkait dengan P5 ini yang paling penting adalah kita saling menghargai. Kenapa saling menghargai ini? Karena kita sebentar akan berdiskusi, akan berdiskusi terkait dengan sampah organik dan anorganik. Maka poin utama yang paling terpenting adalah kita saling menghargai pendapat masing-masing kelompok. Kemudian disiplin. Yang disiplin dalam arti ini adalah tepat waktu, ya, dalam pengerjaan tugas dan sebagainya. Baik anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita, bahwa di pertemuan yang lalu Pak Guru telah membahas tentang sampah organik dan anorganik juga ya, bahwa sampah organik itu adalah sampah yang boleh didaur ulang. Sampah anorganik adalah sampah non hayati yang yang sampah ini tidak dapat diolah oleh alam
alam. Ya, nanti Pak Guru terkait dengan sampah organik dan anorganik ini. Yang pertama adalah apa yang kamu lakukan dengan sisa makanan atau kulit buah di rumah, apakah itu termasuk sampah organik atau sampah non organik? Siapa bisa menyampaikan temati Pak Guru? Angkat tangan. Iya, jawabannya coba bisa jadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan terkait dengan pertanyaan pemantik, yaitu sampah itu termasuk sampah organik. Iya, kenapa? Baik, kenapa bisa? Karena ia berasal dari sisa makanan atau kulit buah di rumah yang dapat diurai dan dapat diolah kembali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban dari Ananda, Anissa. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik kedua. Coba anakku sekalian lihat di sekeliling sekolah kita, ya. Apa yang paling banyak, sampah organik atau sampah anorganik? Ada yang bisa? Oke, kita saja laki-laki, kasih dari perempuan, laki-laki lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah anorganik dan organik adalah dua jenis sampah yang sering ditemui di sekolah. Sampah anorganik, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau alam dan dapat terurai secara alami. Sampah organik, sampah yang berasal dari benda tak hidup dan tidak semuanya bisa dikelola. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ternyata di sekolah kita ini ada dua bentuk sampahnya ya, ada yang organik dan organik. Apa biasa? Daun, ya. Daun yang gugur di tanah itu menjadi sampah apa itu kira-kira? Organik. Kenapa dia organik? Karena mudah terurai. Ya, dia terurai oleh alam. Ya, anorganik biasa kalau kita ke kantin beli apa namanya? Minuman, menang botol, plastiknya itu apa itu plastiknya itu? Dia sampah apa itu? Ya, anorganik atau sampah non organik. Yang terurainya terlalu lama, ya. Dia kalau alam lama sekali terurai, maka dia masuk kategori sampah anorganik. Pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi kita jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Adapun tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama adalah melalui pembelajaran diskusi, anak sekalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis sampah organik dan anorganik berdasarkan sifat dan asalnya. Kemudian yang kedua, anakku mampu menyebutkan contoh-contoh sampah organik dan sampah anorganik yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat saja, ya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang akan dicapai yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, saudara kritis dan mandiri dan kreatif. Kita masuk pada aktivitas peserta didik. Secara sekalian, karena Pak Guru menggunakan student center, ya, artinya lebih banyak anak sekalian berperan dalam pembelajaran ini. Jadi, kelompok pertama dan kelompok tiga materinya adalah sampah organik, jenis sampah organik dan dampak dari sampah organik dan non organik, baik positif maupun negatif. Begitupun yang kelompok 2 dan 4, ya, itu materinya sampah anorganik. Terkait materinya jenis-jenis sampah anorganik, dampak positif dan dampak negatif, ya. Oke, Pak Guru punya lembar kerja terkait dengan masing-masing kelompok untuk dituliskan di lembar kerja ini terkait dengan tugas masing-masing kelompok. Ya. Dalam berdiskusi kelompok, bentuk siapa ketua kelompoknya, ya, siapa nanti akan mempresentasikan, silakan dibentuk, silakan berdiskusi. Baik anak sekalian, masing-masing kelompok memiliki waktu 5 menit, ya. 5 menit dalam berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Setelah itu dipresentasikan. Waktu presentasi sebentar hanya 3 menit. Masing-masing kelompok memiliki waktu presentasi 3 menit. Ya, kelompok lain jika ada kiranya pertanyaan yang ingin disampaikan kelompok yang presentasi boleh. Ya, boleh mengajukan pertanyaan atau kemudian ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang presentasi boleh juga.
Jadi materinya di atas jenis-jenis sampah organik dan sampah organik ya, kita anorganik ya. Silakan dicari juga dampak positif dan negatifnya diskusi. Bisa dibuka HP-nya untuk menambah referensi. Organik. Ya, yang dicari adalah jenis-jenis sampah organik itu sendiri, dampak dan diskusi. Ya, dibentuk ketua kelompoknya, sekretaris, kemudian siapa sementara yang persentase. Boleh materinya dicari di Google untuk bagian daripada referensi. Dia di YouTube juga boleh. Rubrik penilaian Pak Guru, salah satu antaranya adalah kekompakan tim itu masuk penilaian Pak Guru. Jadi silakan berdiskusi, itu bagian daripada kekompakan tim. Ya, kreativitasnya dalam tim itu bagaimana dan dengan nilai. Oke, baik anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita pada waktu yang telah ditetapkan. Karena kita telah berdiskusi di kelompok masing-masing selama waktu 5 menit. Selanjutnya sebelum kita masing-masing kelompok mempresentasikan, jadi mulai dari kelompok pertamanya dulu ya. Kelompok pertama, 2, 3, dan 4 ya. Tapi sebelum presentasi kita membakar semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, siap? Siap. Ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, semangat. Halo. Ya. Kita persilakan kelompok 1. Pada kelompok 1 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang sampah organik. Dengan ini teman saya dipersilahkan. Baik, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai. Contohnya seperti dari tanaman, hewan, dan manusia. Berikut adalah ciri-ciri sampah organik, yaitu 1. Dapat terurai secara alami, dan selama proses pembusukan, kandungan air di dalam sampahnya akan menguap dan mengering. Contohnya seperti kulit buah, kotoran hewan, sisa sayur-sayuran, dan ampas teh atau kopi. Dampak positifnya dapat menjadi pupuk kompos dan kerajinan tangan. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika sampahnya banyak akan menyebabkan terjadinya banjir dan pencemaran air dari udara serta beberapa penyakit. Presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kami sangat mengapresiasi pemaparan materi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah. Baik, terima kasih. Oke, baik anak sekalian, setelah kelompok pertama kita berpindah ke kelompok 2. Mudah-mudahan kelompok 2 jauh lebih bersemangat lagi, lebih seru lagi. Waktu dan tempat kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami tentang jenis sampah organik dan dampak negatif dan positifnya. Kepada teman saya dipersilakan. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal benda tak hidup dan tidak semuanya bisa dikelola kembali. Adapun jenis-jenis sampah anorganik, sampah berbahan logam atau produk olahan, sampah berbahan plastik, kaca, kertas, dan keramik, serta sampah deterjen. Dampak positifnya yaitu dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali, sarana kreativitas, meningkatkan pendapatan ekonomi. Demikianlah penyampaian teman saya. Apakah ada masukan? Kalau tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa kelompok 2. Kita beri tepuk wow. Ya. Bisa kan tepuk wow? Bisa. Tepuk wow. Beralih ke kelompok 3. Mudah-mudahan kelompok 3 jauh lebih keren lagi. Kepadanya kelompok 3 disilakan. Assalamualaikum
pencemaran air dan udara, menimbulkan penyakit dan dapat. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mengapresiasi hasil presentasi dari kelompok 3 karena dengan presentasinya kami dapat mengetahui tentang apa itu sampah organik. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Demikian pemaparan kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren dulu untuk kelompok 3. Tepuk keren. Kelompok 3 tadi kita beralih ke kelompok terakhir. Kita berharap kelompok terakhir ini lebih mantap lagi presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang sampah anorganik dan teman saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis sampah anorganik dan dampak positif dan negatif. Jenis-jenis sampah anorganik yaitu limbah lunak anorganik, contohnya plastik, gabus sintesis, sedotan plastik, bungkus makanan cepat saji, air detergen, sabun cuci, minyak jelantah. Limbah keras anorganik yaitu contohnya pecahan keramik, kaca, paku berkaca. Sampah anorganik yaitu 1. Sumber pendapatan baru melalui daur ulang sampah anorganik menjadi produk bernilai tinggi. Negatif sampah anorganik yaitu pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Itulah tadi paparan materi dari teman saya. Mungkin ada yang mau memberikan masukan. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tepuk mantap. Presentasi masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Selanjutnya kita tiba saatnya penguatan materi Pak Guru terkait dengan jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Tapi sebelumnya itu Pak Guru mengapresiasi hasil daripada semua kelompok yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan kita semua dulu. Baik anak sekalian, sebagai penguatan materi kita terkait dengan sampah organik dan anorganik ini, yang pertama adalah jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Pengertian sampah adalah sisa buangan yang tidak berguna lagi yang dianggap sebagai masalah bagi lingkungan. Ya. Kemudian selanjutnya sampah organik. Ya, sampah organik adalah sampah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ciri-ciri sampah organik itu berasal dari makhluk hidup, mengandung unsur karbon, mudah membusuk, dapat diolah menjadi kompos. Contoh sampah organik ini sisa makanan seperti kulit buah, sayur, nasi, itu. Kemudian daun-daun kering, selanjutnya ranting pohon, kotoran hewan, ampas teh atau kopi. Ada manfaatnya adalah dapat dijadikan pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Sampah non organik. Apa itu? Sampah non organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan non hayati seperti mineral, logam, hasil olahan industri. Sampah ini sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, adapun ciri-ciri sampah anorganik ini berasal dari bahan non hayati, tidak mengandung unsur karbon, sulit membusuk, tidak dapat diolah menjadi kompos. Ya. Anorganik, plastik, ya biasa kita temui ini di dalam kehidupan sehari-hari, kertas, kaca, kaleng, baterai, dan styrofoam. Pengolahan sampah organik, daur ulang, mengubah sampah menjadi produk baru. Ya seperti tadi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 4, bahwa sampah organik bisa menghasilkan nilai ekonomis yang baik dan bisa menambah pundi-pundi ekonomi dalam keluarga kita. Dan jika sekarang sudah tidak lagi yang mau ditanyakan terkait
terkait dengan jenis-jenis sampah organik dan anorganik, tiba saatnya kita pada masuk pada penilaian atau asesmen formatif. Ya. Adapun asesmen formatif Pak Guru adalah sediakan linknya dan Pak Guru akan kirim ke di grupnya masing-masing. Ya, di grup. Silakan dikerjakan di grupnya, Pak Guru sudah kirim linknya. Untuk yang tidak memiliki HP, ya Pak Guru juga sudah sediakan, sudah printkan untuk yang tidak memiliki HP. Ya, siapa angkat tangan siapa tidak punya HP? Oke. Selesai semua asesmennya? Selesai. Sudah selesai. Setelah selesai Pak Guru ingin bermain dulu. Ya, ingat cluenya. Bumi itu bulat, bunda, ya. 40 tambah 40 tambah 400 sama dengan? Ingat cluenya? 5. Cluenya bumi itu bulat. Berapa? 4. Yang jawab angkat tangan. Saya. Oke, terima kasih Tuhan, luar biasa. Sesi terakhir yakni refleksi. Ya, refleksi. Adapun refleksi Pak Guru, pelajaran apa yang dipetik hari ini? Siapa yang bisa? Pelajaran yang dipetik hari ini adalah tentang sampah organik dan anorganik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, pemantik kedua, pertanyaan pemantik kedua, refleksi kedua. Adakah hal-hal baru yang kamu temukan pada materi hari ini? Ya, silakan. Hal-hal baru yang saya dapat yaitu bahwa sampah organik dan anorganik dapat diolah. Oke. Menjawab refleksi dari Pak Guru, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, di pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang sampah organik dan anorganik. Tapi di pertemuan yang akan datang kita ke sampah organik dulu, bagaimana cara pengolahannya. Sebagai tugas anakku sekalian di rumah, silakan anakku sekalian catat di rumahnya terkait dengan sampah organik dan anorganiknya. Kemudian Pak Guru juga memiliki lembar kerja. Ya, dari lembar kerjanya ini mohon diisi di rumah. Lembar kerja peserta didik itu LKPD-nya mohon dikerja di rumah. Kemudian selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya Pak Guru minta kembali itu untuk diberikan penilaian. Oke, untuk pelajaran kita pada hari ini tentang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.